Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Azrina dari kelas 2A D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Malang. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau saya akan menceritakan tentang sebuah kasus yang pernah terjadi pada salah satu perusahaan BUMN terkemuka di Indonesia, yakni PT Garuda Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap kasus suap pengadaan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia Tbk dan menyebutkan terdapat dokumen-dokumen baru yang cukup signifikan dalam penanganan kasus suap tersebut. Kasus ini sendiri sudah ditelusuri sejak tahun 2016 silam dan klimaksnya mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Syahsatar, menjadi tersangkanya. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan bahwa sudah dapat informasi dari tim yang menangani untuk kasus dugaan suap pengadaan mesin pesawat di Garuda Indonesia dan sudah ada dokumen-dokumen baru yang cukup signifikan yang sudah diterima dan sudah mereka pelajari. Febri juga menambahkan bahwa nanti perkembangan lebih lanjut akan diinformasikan, misalnya apakah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mengklarifikasi beberapa isu-isu atau dokumen-dokumen ataupun fakta-fakta baru yang didapatkan atau pemeriksaan terhadap saksi yang lain. Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, mengatakan pengungkapan kasus pembelian mesin Trent 700 dari perusahaan asal Inggris itu harus melibatkan lembaga anti korupsi dari negara lain, yakni Serious Fraud Office atau SVO dari Inggris dan juga Corrupt Practice Investigation Bureau atau CPIB dari Singapura. Alasannya, karena kasus tersebut tergolong dalam korupsi lintas negara, sehingga pengungkapannya juga dibutuhkan komunikasi, kerjasama, dan juga koordinasi dengan lembaga KPK dari negara lain. Syarif mengatakan saat ini kedua badan itu sedang melakukan penyidikan ke tersangka lain. Jadi ini adalah operasi besar dari SVO atau CPIB dan badan korupsi lainnya. Dalam kurun waktu 6 bulan, lembaga anti rasuah akhirnya berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk mencari tersangkanya. Operasi itu dimulai dengan penggeledahan sejumlah tempat di Jakarta Selatan pada hari Rabu 18 Januari tahun 2017, seperti rumah tersangka Emil di daerah Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, lalu ada di kediaman Sutikno di Cilandak, kantor Sutikno di Wisma MRA, Jalan TB Simatupang, lalu di rumahnya di Jati Padang, serta di sebuah rumah kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Dari operasi awal, KPK berhasil menyita 1 koper merah. Operasi berlangsung hingga sore hari dan hasilnya KPK pun menemukan alat bukti untuk menjerat sang pelaku. Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emir Syahsatar dan Beneficial Owner Connaught International PDI Ltd, Sutikno Sudarjo, akhirnya resmi dijadikan sebagai tersangka. Emir diduga telah menerima suap dari Sutikno. Nah, suap tersebut berupa uang dan juga barang. Sutikno sendiri diketahui merupakan Presiden Komisaris PT Mugirekso Abadi atau MRA. Itu adalah satu kelompok perusahaan di bidang media dan juga gaya hidup. Emir Syahsatar dalam perkara ini diduga menerima suap senilai 1,2 juta euro dan 180.000 dolar Amerika Serikat atau senilai total 20 miliar rupiah. Serta ada juga dalam bentuk barang senilai 2 juta dolar Amerika Serikat yang tersebar di 2 negara, yakni Singapura dan juga Indonesia, dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls-Royce, dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode tahun 2005 sampai 2014 pada PT Garuda Indonesia. Sutikno sendiri diduga kuat sebagai perantara dari perusahaan Rolls-Royce yang memberikan suap kepada Emir. Rolls-Royce sendiri oleh pengadilan di Inggris berdasarkan investigasi Serious Fraud Office SVO Inggris dikenai denda sebanyak 671 juta pound sterling atau sekitar 11 triliun rupiah karena melakukan praktik suap di beberapa negara, antara lain Malaysia, Thailand, China, Brazil, Kazakhstan, Azerbaijan, Irak, dan juga Angola. KPK awalnya menerima laporan dari SVO dan Corrupt Practice Investigation Bureau (CPIB) dari Singapura yang sedang menginvestigasi suap Rolls-Royce di beberapa negara. Lalu SVO dan juga CPIB ini mengonfirmasi hal itu ke KPK termasuk pemberian sejumlah alat bukti. KPK melalui CPIB dan SVO juga sudah membekukan sejumlah rekening dan juga menyita aset Emir Syah yang berada di luar negeri.
Syarif menegaskan, KPK akan terus mendalami seluruh proses suap proyek pengadaan tersebut, mulai dari awal hingga penunjukan pembelian mesin pesawat dari Rolls-Royce. Alasannya, kata Syarif, hal itu merujuk pada alasan pembelian mesin di perusahaan itu. Padahal untuk jenis Airbus ada 2 pilihan mesin yang bisa digunakan. Rolls-Royce sendiri menawarkan kalau beli mesin kami ada sesuatunya, padahal ada 3 alternatif, ada 3 mesin yang cocok. KPK masih terus menyelidiki kasus tersebut dan tersangka Emir dijerat dengan pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara Sutikno Soedardjo selaku pemberi suap dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.